As-salatu 'alan nabi wassalamu 'alar rasul asy-syafi'il afrahi wa Muhammad Arabi. Para ulama menyimpulkan dari berbagai macam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan 7 karamah kemuliaan kepada kita. Pertama, as-sawab al-afdalu minal jihad. Kita dapat pahala dari Allah yang lebih afdal daripada jihad pahalanya. Keistimewaan karamat yang kedua yang diberikan Allah kepada orang yang bakti lawan ibu bapa, thawabuhu yusawi thawabal hajj wal mu'tamir. Dia dapat pahala sama persis pahala orang naik haji dan orang umrah. Yang ketiga, yusilu ilal jannah. Kebaktian kepada kedua orang tua itu menyampaikan dia ke dalam surga. Dan kenikmatan-kenikmatan surga. Abu Yazid Al-Bastami, salah seorang aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, diceritakan bahwa suatu hari beliau disuruh ibunya mamijatiakan, mengurutiakan. Uruti sambil bertasbih di tangan Nabi Yazid sambil menguruti. Paguringan nang mama hendak ampih menguruti kedua ini orangnya taguringan uruti tabak sampai bangun nang mama hanya ampih menguruti. Sidin hitung tasbih 12.000 kali mengucap qul huwallahu ahad Allahus samad itu. Lawas bener tuh. Sebelah tangan menguruti, sebelah bertasbih. Sampai bangun nang mama dihitung sini tasbih 12.000 membaca surah Ikhlas. Nah, begitu Abu Yazid Al-Bastami ini wafat, ada orang kampungnya yang bermimpi dengan Abu Yazid Al-Bastami. Dengan apa? Bagaimana Allah menghadapi engkau wahai Abu Yazid? Abu Yazid Al-Bastami mengisahkan dalam mimpinya itu bahwa aku mendapat kenikmatan-kenikmatan yang lebih daripada orang-orang lain di dalam surga. Bukan sebab ilmu, bukan sebab amal, bukan sebab membaca Quran. Sebabnya cuma pernah satu malam aku melakukan hal itu kepada ibuku. Yang keempat, yazidu fil umur. Orang yang bakti kepada orang tua itu bertambah pada umurnya. Wa fil arzak, bertambah pada rezekinya. Wal barakah fihima, dan barakah pada keduanya. Umurnya bertambah dan barakah, rezekinya bertambah dan barakah. Yang keenam, karamah yang diberikan Allah. 3, 4. Yang keempat tadi, Allah berikan dia barakah pada pertambahan pada umur dan barakah. Yang kelima, Allah berikan dia tambahan dan barakah pada rezeki. Yang keenam, razaqahullahul waladal bar, Allah berikan dia anak yang bakti. Kalau kita bakti kepada orang tua kita,
Allah pasti akan memberikan kepada kita anak nang bakti juga kepada kita. Yang ketujuh, nailu ridallah ta'ala, dia mencapai atau mendapatkan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu 7 hal yang karamat yang 7 itu diberikan Allah kepada seseorang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Apabila seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya, disebut durhaka seseorang kepada kedua orang tuanya dengan meninggalkan salah satu di antara adab-adab tadi. Kadang menghiraukan panggilan orang tua itu sudah satu kedurhakaan. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah akan memberikan kepada dia 7 hukuman. Yang pertama, akbarul kabair, dia mendapat dosa yang paling besar di antara dosa besar sesudah menyekutukan Allah. Dosa paling besar menyekutukan Allah. Nah, iringannya itu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, yusilu ilal jahim, menyampaikan itu durhaka kepada kedua orang tua kepada neraka jahim. Yang ketiga, yumna'u min raihatil jannah, dia ditegah daripada bauan surga. Orang tuh 500 tahun lagi hanya sampai ke surga, berjalan sudah kaciuman bau surga. Orang durhaka kada kaciuman inya, kada diberi Allah. Mencium bau surga aja kada kawa. Yang keempat, la yuqbalu lahul amal, tidak diterima bagi dia amal. Mengapa haja amalan kebaikan yang dilakukannya selama inya masih durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, Allah kada menerima. Makanya tadi kita dituntut selalu untuk meminta ridha kepada kedua orang tua. Alqamah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang apalagi dengan Rasul, dengan agama, dengan Allah, dengan Rasulnya. Sembahyang lawan Rasulullah, berjihad lawan Rasulullah, berkhadam dengan Rasulullah. Alqamah sahabat yang luar biasa, ahli ibadat, ahli takwa. Namun begitu hendak mati, Alqamah kada bisa mengucap la ilaha illallah. Sebabnya hanya satu, menyakiti hati ibunya. Berarti segala amal kebaikan yang dilakukan Alqamah itu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa dosanya Alqamah? Faddala zawjatahu ala ummih. Ibunya sakit hati karena Alqamah selalu menomorsatukan istri atas ibunya. Alqamah selalu mengutamakan bini, mama itu nomor 2. Mamanya sakit hati, durhaka ngarannya. Nah, segala amal la yuqbalu lahul amal, tidak diterima baginya amal ibadah, amal perbuatan.
Yang kelima, hukuman yang diberikan Allah kepada orang yang durhaka lawan ibu bapa, yanalul aq qabla mamatihi faqran wa tahqiran wa maradha. Orang yang durhaka itu sebelum mati akan dirasakan Allah kepakiran, kehinaan, dan penyakit. Yang keenam, orang yang durhaka kepada ibu bapa itu atau salah satu keduanya, Allah berikan dia hukuman al-waladul aq, anak yang durhaka pula. Kalau kita durhaka ibu bapa atau lawan salah satunya, anak kita kayaknya alahan lagi pada itu. Sebelum mati sudah dirasakan oleh Allah. Al-waladul aq, anak yang durhaka. Dirasakan Allah kayak apa sakitnya hati bisi anak nang durhaka, karena seorang dahulu durhaka lawan ibu bapa. Ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Ibnu Umar, wahai Rasulullah, ulun ada beisi bini, ulun cinta lawan bini ulun itu. Namun abah ulun Umar menyuruh menceraikannya. Kayak apa wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi kita? Talikha, aja Nabi kita. Talikha, ceraikanlah dia. Fatalaqaha, maka menceraikan Ibnu Umar akan istrinya. Karena apa? Witan kada ketujuan bini seorang. Bila kita masih ada kelakuan kita nang kuitan tu kata ketujuh, durhaka ngarannya kita. Nah, kayaknya anak kita kayak itu juga. Yang ketujuh, su'ul khatimah, matinya itu kadang membawa iman. Nah, itu orang durhaka kepada kedua orang tua. Kedudukan orang tua itu nomor 2 sesudah Allah Ta'ala, sesudah Allah dan Rasulnya kayak itu. Karena di Quran Allah berfirman, anishkurli wali walidaik. Nomor 2, anishkurli wali walidaik. Ujar Tuhan, hendaklah kamu hai manusia bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua engkau. Nah, apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, sedangkan kita dahulu seringkali durhaka kepada beliau, anak minta ridha, orangnya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar kepada yang demikian itu dengan beberapa hal. Yang pertama, melunasi hutang kedua orang tua, andai kata mereka ada punya hutang. Ini menebus
kesalahan. Kita seringkali atau pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Kada sempat minta ridha, sidin meninggal dunia. Apalagi. Nah, supaya sidin itu meridai kita, caranya satu, dengan melunasi hutang-hutang keduanya. Namun mereka ada punya hutang. Yang kedua caranya dengan bersedekah atas nama kedua orang tua. Kita bersedekah sambil berdoa, berniat, ya Allah sampaikan pahala sedekah kepada kedua orang tua ulun. Nah, itu menebus kedurhakaan kita nang kita kada sempat minta ridha lawan sidin tuh. Yang ketiga, memuliakan kawan-kawan keduanya. Siapa bahari kawan abah kita, siapa bahari kawan-kawan mama kita, kita muliakan, kita datangi, kita beri hadiah, kita beri sesuatu menyenangkan hati mereka. Nah, memuliakan kawan-kawan kedua orang tua kita, itu pun termasuk penebus juga. Yang ketiga, ketiga juga. Yang keempat, yang keempat, memintakan ampun kepada kedua orang tua. Bila kita berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya, Allahumma ghfirli wali walidayya, selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Nah, itu menebus juga kedurhakaan kita nang dahulun itu. Yang kelima, menyambung tali silaturahmi yang pernah dirintis oleh kedua orang tua. Orang tua ini pernah menyambung silaturahmi, sirin pernah merintis silaturahmi. Misalnya kita ada bisi keluarga di Pulau Jawa, sudah lawas kada ada hubungan. Nah, cuma abah kita nang merintis, abah kita mendatangi ke sana menyambung silaturahmi. Nah, kita penggantinya. Abah sudah meninggal, kita nang mengilangi pulang keluarga nang yang jauh tadi, nang pernah dilakukan oleh abah mama kita. Nah, itu pun penebus kedurhakaan kita kepada kedua orang tua. Yang keenam, ziarah kepada kubur mereka setiap Jumat. Hari Jumatnya ziarah ke kubur orang tuanya, Jumat ziarah ke kubur orang tuanya. Nah, itu menebus juga.